Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, Bapak Ibu dan juga jamaah salat subuh Masjid Nurul Masyriq yang berbahagia. Alhamdulillah pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di kajian Sirah Nabawiyah dan sejarah peradaban Islam. Dan tema besar kita masih membahas tentang Sirah Nabawiyah. Pada pagi hari ini kita akan membahas Amul Muqata'ah, tahun pemboikotan orang-orang kafir Quraisy terhadap keluarga Nabi yang mulia. Hadirin sekalian, dalam catatan sejarah, Nabi yang mulia bersama kaum muslimin itu pernah diboikot, Pak. Nah, kenapa orang-orang Quraisy ini memboikot Nabi dan keluarga besar Bani Hashim? Jadi Nabi itu dari Bani Hashim, Pak. Dan kenapa Islam turun di Arab, di antara hikmahnya ya? Yang paling utama tentu Allah yang lebih tahu gitu. Karena orang-orang Arab di waktu itu sangat fanatik dengan qabilah, dengan kesukuan, dan ternyata hal ini diperlukan di awal-awal. Jadi orang-orang Quraisy ini sangat fanatik. Dia akan membela siapapun dari keluarganya, mau salah mau benar dibela gitu. Nah, orang-orang Bani Hashim itu membela Nabi, padahal mereka sebagian besar belum masuk Islam. Nah, di antara yang terkenal pembelaannya adalah Abu Talib. Abu Talib. Jadi Abu Talib ini all out membela Nabi bukan karena Allah, bukan karena keimanan kepada Allah, bukan. Tetapi karena fanatisme kesukuan, hamiyatul jahiliyah namanya dalam Quran itu. Fanatik gitu. Dan ini tentu menguntungkan dakwah. Ya. Jadi kenapa mereka orang-orang kafir Quraisy tidak berani menyakiti Nabi secara terang-terangan? Karena mereka melihat sosok orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Dan mereka membela Nabi yang mulia gitu. Ini namanya hamiyatul jahiliyah. Fanatisme kesukuan yang luar biasa. Nah, hadirin sekalian, karena dakwah Nabi semakin mengkhawatirkan Pak orang-orang Quraisy. Ditambah Islamnya dua tokoh yang paling berpengaruh, Hamzah dan Umar. Hamzah ini tokoh Quraisy, keluarga Nabi, jadi Bani Hashim. Hamzah ini orang yang luar biasa pengaruhnya gitu. 3 hari setelah Hamzah masuk Islam, Umar juga masuk Islam. Umar bin Khattab, orang yang Nabi sangat inginkan keislamannya, Allah bukakan hidayah untuk Umar bin Khattab. Itu orang-orang gak percaya, Pak. Ya. Sampai kisah dari Laila, salah seorang yang ikut hijrah ke Habasyah. Ketika mereka akan berangkat ke Habasyah kan dihalang-halangi itu. Itu Umar tuh menghalang-halangi, Pak. Cuman kali ini berbeda. Kata Umar, mau kemana kalian? Kata Laila bersama keluarganya, waktu itu suaminya sedang menyiapkan keperluan, nggak ada di sana gitu. Kami akan berangkat ke Habasyah karena Nabi menyampaikan di sana ada raja yang adil, yang tidak akan ada seorang pun yang dizolimi gitu. Kalau minta suaka politik kepadanya. Apa kata Umar? Mana suamimu? Tidak ada, sedang menyiapkan keperluan kami. Ini luar biasa, Pak. Umar itu berbeda kali ini. Kata Umar, sahabakumullah, semoga Allah menyertai kalian. Nah, jadi orang-orang kafir juga doanya begitu tuh. Itu kata Laila, kok beda gitu.
Umar tuh pergi aja. Ya, datang suaminya Pak laporan kan. Wah, suamiku seandainya engkau tadi datang lebih dulu dan melihat Umar sikapnya, kok berubah Umar itu? Kata suaminya, kenapa? Umar mendoakan kita katanya. Mustahil kata suaminya kan, gak mungkin. Loh, emang begitu tadi Umar kelihatannya? Gak mungkin. Begitu. Kamu kayaknya ingin Umar masuk Islam ya? Apa salahnya? Gak mungkin. Umar tidak akan masuk Islam sebelum keledainya masuk Islam lebih dulu katanya. Nah ini kan kalimat luar biasa. Artinya mustahil gitu kan. Masa Umar masuk Islam? Umar masuk Islam setelah keledainya masuk Islam. Dan ternyata Umar masuk Islam, bahkan keislamannya lebih baik dari yang bicara ini kan. Oh iya Pak. Umar tuh manusia yang luar biasa gitu. Nah Umar masuk Islam. Dan Umar masuk Islam itu tidak diam-diam. Umar datang kepada orang yang suka menyebarkan berita gitu. Kalau sekarang ke media ya. Gimana caranya biar viral gitu kan. Umar datang Pak. Kata Umar, sampaikan Umar sudah masuk Islam. Diketuk pintu rumah Abu Jahal ya. Dia menyampaikan aku sudah masuk Islam. Semua didatangi Pak. Itu Umar gayanya begitu. Makin ramai itu. Nah dampak keislaman dua orang ini kan luar biasa. Orang-orang kafir Quraisy sudah kehilangan apa? Kehilangan strategi lagi bagaimana cara membendung dakwah Nabi. Maka akhirnya mereka bersepakat. Ini Pak, mereka bersepakat. Untuk apa? Untuk memboikot. Memboikot Nabi yang mulia dan keluarganya. Bani Hashim. Tidak hanya Nabi tapi Bani Hashim. Dan juga Bani Muthalib. Bani Hashim dan Bani Muthalib. Jadi keluarga besar Nabi yang mulia. Yang pertama apa? Yang pertama tidak boleh ada jual beli. Nggak boleh Pak. Jadi kalau dari luar datang ke Mekah itu ya semua kafilah dagang ditahan. Termasuk pamannya sendiri siapa? Abu Lahab. Ini luar biasa Abu Lahab ini Pak. Bencinya kepada Nabi gitu. Ya. Yang lain semuanya keluarga Bani Hashim, Bani Muthalib itu membela Nabi. Kecuali Abu Lahab. Padahal dia juga termasuk Bani Hashim. Bencinya luar biasa. Kata Abu Lahab, jangan kalian jual kepada Bani Hashim dan Bani Muthalib. Sini aku beli saja dengan harga berlipat-lipat. Jadi dia apa-apa ditimbun gitu. Ya, enggak boleh. Dan orang-orang dari Bani Hashim dan Bani Muthalib kalau menjual barang dagangan pun jangan dibeli. Coba. Dan itu berlangsung selama 3 tahun. Maka boikot dilakukan oleh mereka. Nah, hadirin sekalian, ketika terjadi pemboikotan Pak, tadi nggak boleh ada jual beli, bahkan tidak boleh menikahkan. Dalam riwayat yang sahih Abu Hurairah menceritakan, tidak boleh apa? Tidak boleh menikahkan. Jadi orang-orang yang sudah mungkin ya bertunangan begitu ya, khitbah istilahnya itu dari orang-orang kabilah lain dari Quraisy dengan Bani Hashim atau Bani Muthalib, putuskan. Coba sebegitunya Pak. Ya, tidak boleh dibantu makanan, nggak boleh masuk, nggak boleh ada muamalah, nggak boleh ada apa juga, di boikot total. Nah, dari sekalian, kondisi ini berlangsung selama hampir 2 tahun lebih. Sampai terdengarlah suara tangisan anak-anak Pak. Sudah mulai ada yang sakit, ada yang meninggal dunia gitu. Luar biasa. Nah rupanya kondisi ini menyebabkan sebagian orang-orang kafir nggak tega gitu. Ya, orang kan kalau dia punya nurani, betul tidak Pak? Melihat kezaliman yang dikerjakan orang-orang kafir itu, pasti dia akan nggak akan diam gitu kan? Kasihan juga. Ya kayak di Gaza,
Nggak usahlah bicara misalkan karena mereka tidak beda agama gitu kan. Tapi bicaranya apa? Kemanusiaan, betul tidak? Kemanusiaan, Pak. Kalau manusia punya nurani pasti tidak akan tega melihat kelakuan orang-orang Zionis terhadap orang-orang Gaza, Pak. Luar biasa jahatnya itu. Makanya banyak orang-orang yang ternyuh ya hatinya gitu kan, tersentuh. Dia membela, betul tidak? Tapi ya begitulah sekarang, Pak. Karena ini peradaban milik Yahudi habis, Pak. Siapapun orang yang membela orang-orang Palestina Gaza itu pasti akan dihabisi karirnya gitu. Siapapun itu. Ya. Nah, ketika itu ada Hakim bin Hizam. Siapa Hakim bin Hizam ini? Dia keponakannya Khadijah. Berarti Khadijah itu bibinya ya. Hakim bin Hizam ini Pak orang yang hebat, kaya raya, pengusaha. Hakim bin Hizam itu nggak tega lihat bibinya begitu gitu. Hakim bin Hizam yang memberikan budak yang dia sayangi namanya Zaid bin Harithah kepada Khadijah. Membantu Khadijah. Nah, ketika Khadijah menikah dengan Nabi yang mulia, Zaid bin Harithah itu diberikan kepada Nabi dan oleh Nabi dimerdekakan. Zaid terkenal, Pak. Dan Zaid diangkat menjadi anak angkatnya Nabi. Sebelum diketahui nama ayahnya, orang-orang Mekah memanggil Zaid bin Muhammad. Turun surat Al-Ahzab, tidak boleh memanggil nama anak yang diketahui nasabnya kepada selain orang tuanya, nggak boleh. Diketahui kemudian hari ternyata nama ayahnya itu Harithah dan pernah ketemu sama ayahnya. Akhirnya diputuskan, ya kamu ikut siapa kata Nabi yang mulia. Dan dia memilih ikut Nabi. Orang tuanya mengizinkan juga, maka dikenal oleh masyarakat itu ya sudah sekarang bukan Zaid bin Muhammad tapi Zaid bin Harithah. Ini sahabat Nabi yang mulia. Nah, Hakim bin Hizam tidak tega. Maka dia datang bawa gandum, Pak. Itu pun sembunyi-sembunyi. Pas malam-malam tuh, Pak, ketahuan sama si Abu Jahal. Kata Abu Jahal, Hakim, mau kemana kamu? Aku ini mau bawa gandum, aku mau ngasih kepada bibiku Khadijah. Enggak boleh. Rame, Pak. Datang Abul Bukhturi. Ini orang kafir juga, orang musyrik ini gitu. Cuman dia enggak tega kan. Kata Abul Bukhturi, ya Abul Hakam, ini panggilannya Abu Jahal ke orang kafir manggilnya Abul Hakam, Pak. Nabi manggilnya Abu Jahal. Kata Abul Bukhturi, apa salahnya Hakim bin Hizam? Sudah biarkan saja, ya. Kan dia mau ngasih gandum kepada bibinya Khadijah. Apa salahnya? Enggak boleh, rame, Pak. Hingga akhirnya kata Abu Jahal, boleh, tapi kamu jangan lagi diulangi. Sekali ini saja. Diizinkan, Pak. Ya. Nah, sahabat menceritakan bagaimana kondisi mereka ketika diboikot. Ketika puncaknya kan sudah 2 tahun lebih, Pak. Makanan tidak ada. Sahabat yang mulia menyampaikan, kami waktu itu ketika tidak ada makanan sudah sangat kelaparan, Pak. Pernah suatu malam. Ini ada di dalam riwayat Imam Muslim. Jadi itu sahabat itu kencing, Pak. Ya. Kencing ini kan kok nggak kayak biasanya, ada suara aneh gitu. Ada suara aneh. Kan kalau kencing itu kan biasa ke tanah ya, biasa kan nggak ada suara. Ini kan ada suara kayak tok 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 kayak gitu. Nah, beres selesai penasaran. Diambil rupanya ada kulit unta. Oh, kulit unta, lumayan panjang kulit unta gitu kan. Nah, kulit ini. Akhirnya apa? Kata dia, aku bawa. Aku bersihkan, dihilangkan najisnya kan. Ya. Kemudian apa? Aku bakar. Dibakar dan dimakan. Karena itu aku bisa bertahan 3 hari katanya. Ya Allah. Seperti itu, Pak. Kondisi kaum muslimin yang diboikot seperti itu. Banyak yang meninggal. Ya, ada anak-anak yang menangis, meninggal juga karena ibunya anggap
nggak bisa menyusui kan? Gimana kalau nggak ada yang dimakan, nggak ada bisa keluar ASI, betul tidak Bu? Itulah kondisinya. Hingga akhirnya puncak kezoliman, ini sudah 3 tahun nih, maka tokoh mereka yang bernama Hisam bin Amr dari Bani Amir bin Lu'ay ini udah kesal banget gitu. Datang, udahlah kita biarkan saja mereka, Abul Hakam, ini kita zolim gitu. Kasihan mereka bukan siapa-siapa, masih saudara kita juga, ya kan, masih famili mereka juga, ya minimal satu kabilah, betul tidak? Dari Quraisy kan, ya kayak kita misalkan orang Sunda gitu kan, satu suku lah, atau suku Jawa gitu kan, mungkin beda kakeknya gitu ya, tapi sama gitu, orang Quraisy kan, ini keterlaluan kau ini, tetap nggak mau Pak, hingga akhirnya Hisam bin Amr ini dia diam-diam datang kepada Zuhair bin Abi Umayyah. Kumpul nih. Kata Hisam, Zuhair, apa engkau tega kita bisa makan dan minum sementara mereka sudah mau 3 tahun ini. Ada yang mati kelaparan. Ini enggak benar ini gitu. Nah orang kafir aja Pak, kan bertingkat, betul tidak kezaliman itu ya. Dia sebel juga gitu kan. Ya orang kezalim juga sebel lihat kezaliman yang lebih di atas, betul tidak Pak? Iya kan? Ini keterlaluan ini gitu. Ini enggak benar ini. Nah terus mau apa engkau? Ya kita bantulah agar Abu Jahal itu menghentikan, kasihan mereka. Yang lain sajalah kalau mau memboikot, jangan seperti ini boikot segitu, kasihan mereka. Apa kata Zuhair? Kita hanya berdua melawan Quraisy, aku enggak berani. Aku enggak berani. Enggak, jangan khawatir, aku akan ajak. Kita bertiga nanti. Ada kawanku, ya Mut'im bin Adi. Nah ini orang-orang Pak yang dia memang musyrik, tetapi mereka tidak memusuhi Nabi gitu. Nggak masuk Islam juga, nggak masuk Islam. Tapi mereka tidak memusuhi Nabi, jadi biasa aja gitu. Makanya Nabi mengingat jasa orang-orang ini nih. Termasuk siapa? Mut'im bin Adi. Mut'im bin Adi luar biasa Pak. Mut'im ini orang yang Nabi kenang kebaikannya. Bahkan Nabi itu berharap juga dia masuk Islam. Sebagaimana Nabi berharap Umar bin Khattab masuk Islam. Tapi yang Allah berhidayah siapa? Umar. Makanya di perang Badar dan Mut'im bin Adi meninggal dunia tidak masuk Islam. Maka Nabi yang mulia mengenang kebaikan mereka. Nabi itu namanya punya sifat dia suka membalas kebaikan orang lain gitu. Ya. Nah, hadirin sekalian, di perang Badar, Pak. Di perang Badar, ketika muslimin memenangkan perang itu kan orang-orang kafir Quraisy sebanyak 70 orang ditawan. Tawanan kan. Nabi menyampaikan begini. Lau kana Mut'im bin Adi hayyan, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup, dan orang-orang yang tadi itu Pak. Kemudian dia datang kepadaku, dia meminta agar aku membebaskan semua tawanan ini tanpa syarat, akan aku lakukan. Begitu, akan aku lakukan. Kan Nabi yang mulia menetapkan Pak. Ya, menetapkan kalau mau silahkan ditebus dengan ditentukan harganya gitu. Biayanya gede, tinggi lah gitu ya. Karena orang-orang kaya kan. Tapi Nabi menyampaikan di saat itu, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan beberapa orang ini, Hisam dan yang lainnya itu, dia datang kepadaku meminta agar aku membebaskan mereka semua tanpa syarat, akan aku lakukan untuk dia. Sahabat kaget Pak. Loh, kok seperti itu? Memang bagaimana kedudukan Mut'im bin Adi wahai Rasulullah? Nabi menyampaikan, aku tidak akan pernah melupakannya. Nah ini dia. Yang pertama apa? Dia yang kemudian ya menjadi inisiator gitu ya, agar pemboikotan itu dihentikan. 3 tahun pemboikotan Pak. Yang kedua apa kata Nabi? Ketika Nabi yang mulia ke Taif. Nabi ke Taif. Nabi ke Taif itu nanti kita bahas Pak. Kan dilempari batu, dikatakan orang gila, dukun, dilempari batu Pak. Nabi pulang ke Mekah lagi, nggak ada yang bela Nabi. Ya, kecuali Mut'im bin Adi. Jadi dia sebagai pemberi jaminan.
Dan itu berlaku dulu gitu. Orang hebat boleh memberi jaminan kepada orang-orang yang dalam kondisi di buronan gitu ya. Dia bisa masuk Mekah aman, tapi dijamin gitu seperti itu. Nabi menyampaikan, aku tidak akan lupa orang-orang itu. Sayang dia meninggal tidak masuk Islam. Aisyah bertanya begini, ya Rasulullah, ya emang di mana tempat kembali Mutim bin Adi itu? Finnar, di neraka. Kan dia orang baik ya Rasulullah. Orang baik. Aisyah, dia tidak mau mengesahkan Allah. Dia menyekutukan Allah. Ya, kamu tidak akan ditanya yang dia lakukan. Kamu akan ditanya apa yang kamu kerjakan. Kan kita suka begitu Pak ya. Kadang-kadang ya, aduh gimana ya tetangga saya gitu ya. Orang baik. Betul tidak Bu? Aduh suka ngirim sayur asem misalkan ya. Sama apa Bu? Ya. Sama goreng ayam misalkan ya. Setiap masak itu ngirim gitu ya. Orangnya baik. Ya kita mah gitu ngukur baik ya Bu ya. Masa sih Ustaz nggak masuk surga gitu kan. Kasihan sekali. Hadirin sekalian, kita tidak akan ditanya. Kalau mau dakwahi, betul tidak? Dakwahi mereka itu. Bukan memaksakan agama, bukan. Tapi dakwah kan boleh. Dakwahi. Kalau ada orang bertanya, orang non muslim kepada kita bertanya, ada kesempatan, ayo jawab. Bahkan doakan, sing masuk Islam gitu. Mungkin kita punya sahabat di kantor, ya, rekanan kerja bisnis belum muslim, dakwahi. Betul tidak? Dakwahi. Tentu kita lebih paham kalau sudah kelihatan benih-benih kebaikan kan suka kelihatan tuh kayaknya mau menerima Islam nih, sudah dakwahi saja Pak. Dan nggak sedikit orang-orang yang seperti itu. Kadang kita suka nggak enak di awal gitu, padahal dia tuh ingin tahu tentang Islam. Pas dia bertanya kita terus ajak, kita doakan masuk Islam, masya Allah kebayang pahalanya buat kita di sisi Allah ya. Itulah maka bertiga kumpul, ya mereka menyampaikan. Ayo kita berjuang, kita hentikan saja pemboikotan ini. Kita bertiga loh katanya. Mereka banyak. Kita nggak kuat. Kita ajak lagi. Siapa? Abul Bukhturi. Ya, yang tadi itu Pak. Abul Bukhturi oke ajak. Diajak lagi. Kata mereka, berapa orang ini yang akan berbuat ini? Kita bertiga dengan engkau berarti berempat. Berempat. Kita berani berempat? Aku nggak berani katanya. Jangan khawatir kita ajak lagi yang seperti kita. Siapa namanya? Zam'ah bin Aswad. Zam'ah, oke ajak. Maka didatangi juga Zam'ah ini Pak. Ya akhirnya mereka berkumpul berlima ini ya sudah. Bagaimana kita datangi? Maka mereka datang ya. Jadi dahulu Pak. Isi pemboikotan itu ditulis di dalam kulit dan disimpan di dalam Ka'bah. Mereka bersumpah. Ada kalimat Bismikallahumma. Jadi mereka mengenal nama Allah. Makanya ada nama-nama Abdullah gitu kan. Ada itu. Orang-orang kafir juga dulu orang-orang musyrik kasih nama anak. Siapa namanya? Abdullah. Makanya musyrik. Percaya kepada Allah. Yakin kepada Allah. Tetapi mereka juga ketika beribadah kepada Allah dan kepada selain Allah. Makanya musyrik mereka itu. Menyekutukan Allah gitu. Ya. Nah hadirin sekalian. Mereka datang kepada Abu Jahal karena punya kekuatan ini tokoh besar. Intinya apa? Abul Hakam, engkau sudah keterlaluan, sudah selesaikan, beres sudah, tutup, jangan lagi diboikot mereka. Kasihan mereka itu. Ya. Ketika itu mereka berdebat, tidak akan aku biarkan. Nah waktu itu gimana kalau coba tanya Abu Thalib, pamannya Muhammad itu, seperti apa? Mereka datang, kata Abu Thalib, begini katanya, ya. Abu Thalib ini kan diberitahu oleh Nabi Pak. Kata Nabi yang mulia diberi wahyu, wahai paman, kalau mereka bertanya kepada engkau sampaikan bahwa isi pemboikotan itu di kertas apa, bukan di kulit itu kulitnya dimakan rayap. Allah kirim rayap, dimakan rayap habis semuanya kecuali kertas atau kulit yang ada lafaz Allahnya. Kan mereka menggunakan Bismikallahumma gitu ya. Ada itu. Itu tidak akan habis, itu utuh. Ya Allah kirim rayap. Semua isinya dimakan oleh rayap. Nah kata Abu Thalib begini saja. Kita lihat isi dari pemboikotan itu di dalam Ka'bah. Kalau masih utuh, lanjutkan terserah kalian. Tetapi kalau sudah tidak ada, kita hentikan.
Oh, kata Abu Jahal, oh iya, oke gitu kan dia pede banget Pak, disimpan di dalam Ka'bah aman gitu kan. Oke, setuju. Dilihat tuh didatangi, ketika masuk ke dalam Ka'bah, itu kulit yang isinya pemboikotan itu benar Pak, dimakan rayap habis semuanya kecuali beberapa sisanya yang ada lafaz Allahnya itu tidak dimakan rayap. Mereka kaget. Dan itu mukjizat dari Allah untuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nggak bisa apa-apa Abu Hakam, maka berhenti pemboikotan. Tetapi ini 3 tahun. Berapa lama? 3 tahun. Nah nanti akibat dari boikot yang dahsyat ini Pak, menyebabkan 2 orang yang Nabi cintai meninggal dunia. Siapa itu? Siapa? Abu Thalib dan juga Khadijah. Maka Nabi yang mulia sangat kehilangan. Nabi sangat sedih Pak. Kenapa? Itu Abu Thalib usianya ketika pemboikotan itu sudah 80 tahun sekian. Sudah tua gitu. Ya, jadi dia tuh sakit. Bayangin orang tua nggak bisa makan gitu kan Pak. 3 tahun loh nggak main-main Pak. Nah maka Abu Thalib gara-gara pemboikotan ini sebabnya dia meninggal dunia. Dan tidak lama setelah itu Khadijah pun meninggal dunia. Itu puncak kesedihan Nabi, maka dikenal di dalam sirah Nabawiyah ada peristiwa Amul Huzni, tahun kesedihan. Amul Huzni. Hadirin sekalian, ketika Abu Thalib akan meninggal dunia Pak, pasca pemboikotan ini, itu Nabi yang mulia datang. Ya, Nabi mendengar pamannya dalam kondisi sakit parah, maka Nabi datang. Nah ketika itu di rumah Abu Thalib ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Ini 2 tokoh Quraisy Pak. Di sini kita meyakini benar bahwa karena orang Syiah beda Pak. Dan ada orang-orang yang sekarang bermasalah Pak, kayak orang-orang liberal. Mereka menyampaikan apa? Abu Thalib itu mukmin sejati, katanya begitu. Mukmin dia itu bukan orang kafir, musyrik bukan. Itulah perbedaannya gitu kan. Kita memuliakan Abu Bakar, Umar, mereka mengkafirkan Abu Bakar dan Umar gitu. Ya, kita memahami bagaimana kesedihan Nabi ketika wafatnya siapa? Abu Thalib. Ya. Tapi mereka menyampaikan justru Abu Thalib itulah mukmin sejati. Termasuk tokoh besar di negeri ini Pak. Dia ngasih mukadimah kepada buku orang Syiah. Saya punya bukunya. Judulnya apa? Abu Thalib mukmin sejati. yang dia kata gitu-gitu. Ya. Dan di dalamnya buku itu menceritakan tentang ya kekufuran Abu Bakar itu. Umar dan Utsman, bahkan istri Nabi Aisyah dan Hafsah. Yang sangat saya sayangkan dikasih mukadimah oleh tokoh ini Pak. Ya, kita ragu mungkin orang ini Syiah apa bukan gitu kan. Nggak dibilang Syiah, nggak ngaku juga dia itu. Tapi dia ngasih kata pengantar Pak di bukunya itu. Bukunya tebal Pak. Dijual di Gramedia juga ada. Saya tahu dari jamaah. Seorang jamaah, ya jadi pengajian saya Ustaz ada buku ini katanya. Dia lihat, wah ini bahaya. Saya cari, ketemu, saya baca, wah luar biasa Pak. Hati-hati gitu ya. Nah kembali, Nabi datang. Di sini, ini riwayatnya sahih Pak. Jadi Abu Thalib menyampaikan alasannya gitu. Ya, kita lihat bagaimana kisahnya itu, disebutkan di sini. Nabi datang. Dan di sana ada Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah. Nabi datang, kata Nabi yang mulia, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatun ahaqqu biha indallah syafa'atan yaumal qiyamah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah paman.
Kalimatun uhajju laka biha innallaha yaumil qiyamah. Satu kalimat yang akan aku gunakan untuk membela engkau di hadapan Allah nanti paman. Ucapkan la ilaha illallah. Itu di sebelah kiri ada Abu Jahal, Pak. Nah ini bahayanya kita punya kawan yang tidak baik, betul tidak, Pak? Ya. Itu Abu Jahal bilang begini sama Abdullah bin Umayyah. Ini kafir Quraisy. Apa katanya? Ya Aba Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib? Abu Talib, kamu mau masuk Islam gara-gara Muhammad ini, karena kamu tinggalkan agama nenek moyang engkau? Apa engkau nggak takut dicela oleh kaummu? Itu mau ngomong tapi nggak jadi, Pak. Lihat lagi kata Nabi, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallahi yaumil qiyamah. Paman ucapkan la ilaha illallah, jangan dengar mereka paman. Ucapkan la ilaha illallah. Aku akan berhujah di hadapan Allah dengan kalimat ini, wahai paman. Aku akan bela engkau nanti. Mau bicara apa? Itu Abu Jahal kembali. Ya Aba Talib, atarghabu am millati Abdul Muttalib. Abu Talib, kamu akan ninggalin agama nenek moyangmu, ikut agama Muhammad. Terus begitu sampai kondisi puncaknya apa? Dia meninggal dunia dan tidak membawa keimanan, nggak mau bicara. Ya. Nah, disebutkan dalam riwayat yang lain, apa alasannya, Pak? Kenapa kemudian dia tidak mau masuk Islam? Ya. Rupanya Abu Talib menyampaikan alasannya. Kata Abu Talib, ya Muhammad, wahai Muhammad, aku ini khawatir. Aku tahu yang dibawa oleh engkau itu benar. Maka dia nggak melarang anaknya kan masuk Islam, betul tidak? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Dan siapa? Siapa lagi? Ja'far. Masuk Islam, Pak. Dibiarkan. Ya. Aku ini sudah orang sekarang jadi tokoh lah gitu. Nanti aku gimana kalau aku mati? Apa yang dikenang oleh orang-orang setelah kematiku nanti? Biarkanlah aku dengan keyakinanku. Tapi aku akan membela engkau, wahai Muhammad. Aku tahu engkau di atas kebenaran. Gitu. Ya, nggak mau masuk Islam, Pak. Aku janji, aku akan mendukung membela engkau terdepan. Tapi jangan paksa aku ikut agamamu. Aku khawatir dicela oleh kaumku nanti. Coba, Pak. Ya. Makanya kenapa Abu Talib itu dibiarkan? Karena mereka orang kafir Quraisy tahu kan, Abu Talib tidak masuk Islam, tetap berada di atas agama mereka. Maka mereka sering datang ke Abu Talib. Abu Talib, engkau ini kan berada di atas agama kita. Tegur keponakanmu itu. Ya. Tegur agar dia menghentikan dakwah, sampaikan. Dia mau apa sih dengan dakwahnya itu gitu. Mau harta, mau tahta, mau wanita. Ya kan tiga ini kan. Harta, tahta, wanita kan. Kalau mau harta, kita berikan yang terbanyak. Udah angkat Muhammad jadi orang terkaya di Mekah. Tapi hentikan dakwahnya. Harta. Mau tahta, kita angkat jadi pemimpin tertinggi kita. Kita enggak akan memutuskan suatu urusan kecuali dengan kesepakatan dia. Atau mau wanita, cari yang lebih cantik. Yang masih gadis yang tercantik kita berikan kepada Muhammad. Tapi hentikan dakwah. Nabi enggak mau, Pak. Itu datangnya ke Abu Talib. Karena mereka tahu Abu Talib di atas agama mereka. Nabi sedih tidak, Pak? Sedih. Sampai Nabi itu berucap begini. Wahai paman, aku berjanji. Selama tidak ada larangan dari Allah, aku akan mendoakan engkau. Semoga Allah ampuni engkau, wahai paman. Gitu. Ya, Nabi, Pak. Ya, wong Nabi itu dari umur 8 tahun diasuh oleh Abu Talib. Kenapa oleh Abu Talib, Pak? Karena Abu Talib itu satu ibu dengan Abdullah, gitu ya, ayahnya. Kan beda hubungannya ya. Satu ibu itu, Pak. Ya, satu ibu gitu. Kalau dengan yang lainnya beda ibu. Ya, makanya dekat sekali kan. Makanya
Kakeknya itu sebelum meninggalnya menitipkan kepada Abu Thalib, rawat Muhammad itu oleh engkau gitu. Dipegang benar ini oleh Abu Thalib. Nabi yang mulia menyampaikan, aku akan mintakan ampunan untukmu wahai paman selama tidak ada larangan gitu. Kemudian Allah menegur Pak. Di surat apa? Surat At-Taubah ayat yang ke-113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. At-Taubah ayat 113. Maka nalin nabi, tidak patut bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang yang mati di atas kesyirikan gitulah. Kalau masih hidup boleh tidak? Boleh, Pak. Masih hidup nih, kita punya saudara nih, kawan, boleh doakan. Nabi mendoakan Umar, Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab. Ya Allah, muliakan Islam dengan Umar bin Khattab. Boleh tidak? Boleh, doakan, Pak. Kalau sudah meninggal, boleh tidak? Tidak boleh. Walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Ya, walaupun orang-orang musyrik itu keluarga besarnya gitu. Ya mungkin pamannya, kakaknya, adiknya, bahkan orang tuanya sendiri gitu. Gak boleh gitu. Ya. Kan juga ditegur juga siapa? Nabi Ibrahim ya. Yang mendoakan siapa? Ayahnya, Pak. Ditegur, jangan kamu doakan. Termasuk Nabi Nuh mendoakan siapa? Anaknya. Ditegur sama Allah. Ya. Innahu amalun ghairu salih. Kamu jangan bersedih wahai Nuh. Ya. Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, bukan keluargamu kalau sudah begitu. Jangan kau doakan gitu. Nah, ini juga yang disebutkan di dalam Al-Qur'an di surah Al-Qasas, Pak, ayat yang ke-56. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk ya kepada orang yang kamu cintai. Tetapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki gitu. Terserah Allah. Ya, ini kan paman Nabi, Pak. Nabi itu enggak punya hidayah, Pak. Enggak bisa memberi hidayah. Tapi asbab hidayah gitu. Makanya ketika turun ayat ini, ya sudah, Nabi faham gitu kan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Allah tidak akan, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk. Engkau enggak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kamu cintai. Allah lah yang memberikan petunjuk itu kepada orang yang Allah kehendaki seperti itu. Maka Nabi yang mulia sangat sedih sekali dengan wafatnya Abu Thalib. Nah, tidak lama setelah itu maka meninggal juga Khadijah. Sekitar 2 atau 3 bulan setelah wafatnya Abu Thalib, Khadijah pun meninggal dunia, Pak. Nah, peristiwa inilah yang menjadi kesedihan puncak gitu ya. Nabi sedih sekali, Pak. Ya, sampai kemudian tahun ini dikenal dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, tahun duka cita ya, seperti itu. Dulu kan belum ada tanggalan, Pak. Jadi orang itu mengenalnya dengan peristiwa besar. Ada Amul Muqatta'ah, Amul Huzni gitu kan, tahun kesedihan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan yang disampaikan menjadi pelajaran yang paling penting tadi, Pak ya. Upaya orang-orang kafir untuk menghalang-halangi dakwah akan terus ada, Pak. Semua cara mereka lakukan, termasuk apa? Metode pemboikotan. Tadi ya, yang sekarang kita saksikan bagaimana orang-orang Gaza diboikot, Pak. Itu menjadi bukti nyata lah ya. Bagaimana kejahatan orang-orang Israel. Itu Gaza diboikot luar biasa, Pak. Itu pelajaran. Dan akan berulang seperti itu. Ya. Dan juga harus siap. Dalam kehidupan ini kadang-kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin diuji orang-orang yang terbaik meninggalkan kita. Betul tidak, Pak? Akan begitu. Ya. Akan begitu. Dan pelajaran penting juga, doakan siapapun saudara kita ya, orang yang kita kasihi, doakan agar dapat hidayah sebelum mereka
meninggal. Kalau meninggal di atas kekufuran gitu Pak, nggak boleh didoakan. Jelas meninggalnya musyrik atau kafir, nggak boleh didoakan. Masih hidup, doakan oleh kita. Dakwahi mereka. Sudah meninggal sudah, urusannya beda lagi. Nggak usah kita, gimana nanti ya kasihan. Nggak, kita nggak akan ditanya oleh Allah. Ya, setiap orang ditanya amalnya masing-masing. Kita akan lupa di sana Pak. Boro-boro ingat orang lain. Wong kita sibuk diri sendiri. Wong dengan istri aja, dengan suami, dengan orang tua, dengan anak juga kita nggak akan sering bertanya di beberapa kondisi di masyarakat nanti. Sibuk dengan diri masing-masing. Boro-boro mikiran batur gitu kan, seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang kita seperti itu. Intinya kalau melihat ada orang-orang yang berpotensi baik, justru dakwahi oleh kita, betul tidak? Peluang dakwahi agar masuk Islam, kesempatan berharga, dakwahi. Kalau dia masuk Islam lewat dakwah kita, untuk terbayang pahalanya gitu. Allah alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.